Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir dalam tayangan Kampungku bersama saya Meli Asmardi dan saya Wima Yasrustam. Ya pemirsa, mulai hari ini Kampungku akan hadir setiap hari Selasa pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, keberagaman merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Keberagaman bisa saja berupa kebudayaan ataupun keindahan alam yang berbeda. Kebudayaan lahir dari rasa dan karsa manusia. Melalui keberagaman kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyusuri Kampungku yang akan senantiasa memberikan motivasi juga kepedulian bagi kita semua. Betul sekali Meli, dan Kampungku ini merupakan salah satu wujud kepedulian TVRI Sumatera Selatan untuk mengangkat beragam potensi yang dimiliki kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan. Tidak hanya potensi alam tetapi juga beragam hasil kreativitas manusia seperti adat istiadat, tradisi dan juga kebiasaan. Dan untuk Anda pemirsa yang kampungnya ingin diekspos, silahkan langsung saja menghubungi TVRI Sumatera Selatan dengan menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Baik saudara juga Wima, untuk informasi pertama Kampungku kali ini kita akan menyusuri wilayah di Kota Palembang. Meskipun wilayah ini berada di tengah kota, yakni tepatnya di Jalan Cempaka 26 Ilir Palembang, namun lokasinya tertata rapi dan menjadi pelopor bagi kampung-kampung lainnya untuk menata dan merapikan wilayahnya seperti itu. Betul, dan yang menariknya juga kampung ini, kampung warna-warni ini juga pernah menjuarai Gapura Cinta Negeri pada tahun 2019. Tingkat nasional luar biasa ya Melia. Ya, dan saudara kita simak seperti apa Kampung 26 Ilir. Kampung warna-warni. Menarik dan indah dipandang mata. Inilah kesan pertama saat memasuki kawasan Kampung Warna-Warni. Di bagian dinding jalan kawasan ini dihiasi dengan lukisan grafiti dengan wajah Presiden RI Joko Widodo beserta wakilnya. Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Awalnya kampung ini tidak begitu tertata rapi dan bersih, apalagi kampung ini juga merupakan kampung dengan gang yang sempit. Namun dengan kesadaran warga yang melakukan penataan melalui lukisan berwarna-warni, juga dihiasi berbagai jenis tanaman mempercantik rumah dan lingkungan serta didukung dengan kebersihan kampung ini, semakin membuat suasana kampung ini nyaman dan asri. Ide awal dari penataan kampung warna-warni ini berawal dari Asian Games di Kota Palembang tahun 2018 lalu. Saat itu, kampung ini memotivasi warganya untuk berpartisipasi menata kampung agar semarak dan indah dalam menyongsong Asian Games. Usaha ini tidak sia-sia karena kampung ini akhirnya meraih juara pertama Kampung Hias Asian Games, menyisikan 72 kampung lainnya di Kota Palembang. Keberhasilan ini diikuti dengan penghargaan di tingkat nasional, Festival Gapura Cinta Negeri di tahun 2019. Salah seorang tokoh masyarakat kampung ini, Ketua RT 18, Amir, membenarkan warga di kampung ini secara swadaya berpartisipasi dalam menata kampung agar indah dipandang mata, mulai dari menata rumah hingga lingkungan. Ya, ada kesadaran dari warga, jangan hanya untuk perlombaan saja, rutin dikerjakan masing-masing. Jadi ini kalau saya lihat di sini relatif bersih, tapi ya kalau saya lihat sebagaimana setelah perlombaan ini mulai kegiatan masyarakat ini menurun, namun saya tetap berusaha untuk tetap menjaga lingkungan ini supaya menjaga nama baik sebagai kampung warna-warni, bukan hanya bicara saja, bicara dan berbuat. Mengajak warga ini, jangan hanya menonton, menikmati, ya juara hanya juara, itu hanya juara saja. Tetapi yang dimaksud di sini untuk menjaga kebersihan lingkungan ini terus menerus.
Namun seiring berjalannya waktu, kampung warna-warni ini mulai pudar dan membutuhkan penataan kembali. Selain itu, kesadaran warga perlu dibangun untuk merawat lingkungan. Kampung warna-warni paling tidak memberikan inspirasi bagi kampung-kampung lainnya untuk meraih prestasi. Kekompakan warga dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih tentu saja memberikan nilai tambah dalam hal kesehatan, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Saudara, kampung warna-warni menjadi motivasi bagi kampung lainnya di Kota Palembang untuk menata lingkungan agar lebih nyaman dan bermanfaat bagi warganya. Bahkan, kampung ini juga pernah mendapatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Namun tidak hanya mengejar prestasi, yang lebih penting adalah bagaimana untuk tetap terus membangun kepedulian masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Dari Kampung Warna-Warni, Wijaya Kusuma Putra, Metri Otavia, TVRI Sumatera Selatan. Iya, Meli, untuk sementara waktu ini kita akan bergeser begitu ya dari hingar-bingar, hiruk-pikuk, kepadatan dan juga kebisingan aktivitas di Kota Palembang. Kita menuju ke Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu, di mana di Oku ini terdapat satu desa yang masih sangat natural, meskipun dikelilingi oleh hutan yang masih sangat natural dan di pinggir aliran Sungai Lengkayap. Desa ini cukup menarik untuk kita kunjungi ya, di ketinggian 700 meter dari permukaan Jadi laut. memang desa ini masih asri begitu, kemudian juga suasana juga masih sangat alami begitu ya. Dan bisa saja kita mencernihkan pikiran sambil melihat kejernihan air. Ya, Terbayangkan? Terbayang ya, ini namanya Desa Sundan ya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seperti apa? Ini juga di sini di desa ini adalah di Kecamatan Lengkiti begitu ya. Lengkiti yang ternyata ada kepanjangannya. Lengkiti itu kepanjangan dari Sungai Lengkayap dan Marga Kiti yang ada di desa itu. Kita lihat langsung saja. Baik. Ini dia pemirsa, inilah Desa Sundan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jika di kota berenang harus membayar dengan air yang hanya didaur ulang dalam wadah kolam renang, kontras dengan anak-anak ini. Bagi mereka, mandi di kali sama dengan berenang. Sang Pencipta telah memberikan mereka segalanya, berupa air sungai yang jernih dan gratis setiap saat. Bisa jadi, merekalah yang tergolong generasi yang sehat dan kuat. Memanjakan diri di kejernihan air bisa juga sebagai terapi, minimal untuk menghilangkan kepenatan kehidupan. Inilah Desa Sundan sebelum pemekaran Kabupaten Oku. Desa yang berpenduduk sekitar 2.000 jiwa ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Simpang Kabupaten Oku. Kini kecamatannya menjadi tersendiri, yaitu Kecamatan Lengkiti. Sementara Kecamatan Simpang sudah menjadi wilayah Oku Selatan. Sebelum lembaga adat berupa marga dibubarkan, Desa Sundan dan beberapa desa lainnya termasuk dalam Marga Kiti. Mungkin ini juga asal muasal kecamatan ini dinamakan Lengkiti, yaitu dari kata Lengkayap, karena mengalir Sungai Lengkayap Kiti untuk mengenang Marga Kiti. Apapun cerita itu, inilah Desa Sundan. Jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota, dikelilingi hutan yang masih natural. Lihatlah, rumah-rumah di desa ini 95% memiliki antena parabola. Desa yang penduduknya mengandalkan kopi dan karet sebagai mata pencaharian utama bukanlah tergolong desa yang makmur, tetapi tidak juga dikategorikan miskin. Inilah tantangan buat generasi muda, menjaga alam Lengkayap untuk tetap asri. Jangan tergoda dengan eksploitasi hutan seperti pertambangan dan perkebunan besar.
Jika ini terjadi, air sungai Lengkayap akan berubah menjadi keruh dan tentu tak elok lagi bagi kehidupan. Saudara, air yang jernih adalah anugerah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan. Inilah sebuah pertanda bahwa hutan di hulu sungai masih utuh. Kita berharap tidak ada eksploitasi alam oleh keserakahan manusia. Sekitar 1 abad yang lalu, tokoh spiritual India Mahatma Gandhi berujar, bumi ini mampu menghidupi semua orang, tetapi tak akan mampu menghidupi keserakahan seseorang sekalipun. Saya Marhama, TVRI Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Ya, waduh, jadi apa ya, terbayang bagaimana jernihnya air di Sungai Lengkayap itu. Belum ya, ada Mel, ya? kontaminasi dari luar sepertinya. Mudah-mudahan Sungai kan, Musi bisa seperti itu. Iya, kita bisa mencernihkan pikiran dengan kejernihan air di situ ya, tenang seperti itu ya, Wima. Iya, ternyata juga masih ada sungai seperti itu di Iya. Sumatera Selatan. Cuma mungkin agak sedikit jauh ya Jarang dari Kota juga. Palembang. Betul. Dan dari Oku kita beralih ke Kota Palembang kembali, tepatnya di Kecamatan Talang Putri ya, Pelaju. Dan di sini kita akan melihat kearifan lokal penduduk setempat ataupun solidaritas dari mereka untuk memberikan dari yang hal sedikit menjadi banyak untuk membantu sesama. Nah, ini menarik ya, ini di desa ini masih berlakukan atau masih melakukan tradisi jimpitan beras. Jadi Ya. setiap warga itu memberikan beras semampunya begitu, Betul. kemudian diletakkan di mangkok-mangkok kecil dan akhirnya nanti dikumpulkan di ketua RT setempat yang kalau dikumpul-kumpul dari sedikit itu bisa jadi bukit begitu, Mel. Iya. Dalam 1 bulan bisa mendapatkan kira-kira 35 kilogram. Dan ini juga akan dibagikan kembali kepada penduduk ataupun lingkungan sekitarnya yang kurang memadai, mampu seperti Betul. itu. Dan saudara, semoga saja kondisi ini ataupun solidaritas ini bisa ditiru oleh kampung-kampung lainnya ya, Wima ya. Betul. Baik, kita segera simak, inilah Kampung Jimpitan. Jimpitan. Jika kita melihat kampung ini, sekilas tidak ada hal yang begitu mencolok mata. Namun siapa sangka warga kampung ini memiliki rasa solidaritas dan jiwa sosial yang cukup tinggi, sehingga mendapat julukan sebagai Kampung Jimpitan. Siapa sangka budaya jimpitan ini tetap eksis di zaman modern. Salah satunya dilestarikan oleh warga RT 13 RW 4 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju, Palembang. Di kampung ini terdapat 185 kepala keluarga yang semuanya ikut serta berkontribusi dalam melestarikan tradisi atau budaya jimpitan. Jika kita lihat di depan rumah warga, terdapat sebuah wadah kecil berbagai rupa dengan memanfaatkan gelas bekas air mineral. Ada juga berupa mangkuk kecil untuk warga meletakkan beras jimpitannya. Beras jimpitan ini akan diambil oleh warga yang melakukan jaga malam atau ronda. Kemudian akan dikumpulkan melalui ketua RT 13. Dalam sehari beras yang dikumpulkan bisa mencapai 1,5 kilogram. Dan jika diakumulasi dalam 1 bulan bisa terkumpul sebanyak kurang lebih 35 kilogram beras. Beras hasil jimpitan ini diperuntukkan bagi warga kurang mampu dan membutuhkan. Warga prasejahtera yang kesulitan membeli barang-barang kebutuhan pokok. Jimpitan beras ini menurut Ketua RT 13 Ruslidar menjadi penyelamat bagi rakyat prasejahtera karena bisa mendapatkan beras secara cuma-cuma. Nah, jadi sebelum kita ngadain jimpitan, jadi warga kumpul, musyawarah. Jadi ada ide salah satu warga tuh setiap rumah harus ngasih jimpitan untuk ronda malam. Jadi setiap malam setiap yang ronda ngambil beras jimpitan dikumpulin ke rumah RT. Sudah tuh dikumpulin jadi satu per bulannya, baru dibagi ke yang tidak mampu itu. Ide-ide dari masyarakat kita sini, kenapa ada beras jimpitan? Jadi setiap rumah dipasang beras jimpitan, setiap ronda kan kalau ada beras jimpitan jadi diambil,
Kalau tidak diambil jadi ketahunan bahwa rumah itu tidak dikontrol, tidak ronda, berarti tidak diambil. Walaupun di pojok-pojok didatangin itu. Tidak ada kegiatan di kita sini, ada iuran bulanan 5.000. Nah, 5.000 itu per bulan 1 kakak. Jadi duitnya untuk beli speaker atau tenda sama kursi. Jadi kalau ada kegiatan bisa dipakai itu. Tradisi ini menjadi solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan dan menghapus kesenjangan sosial. Pemirsa, semoga tradisi jimpitan yang dilakukan oleh warga RT 13 RW 4 Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju ini dapat menginspirasi Anda untuk saling membantu sesama umat manusia. Demikian Kampungku, Resto Adi, Arya Kasari melaporkan. Iya, Amelia, aduh luar biasa ya. Iya, dan memang keberagaman itu lebih indah ya, dengan adanya jimpitan bisa membantu sesama seperti itu. Betul sekali. Dan ya, pemirsa, untuk Anda yang ingin kampungnya diekspos, kami juga mengajak Anda untuk berbagi keunikan di kampung Anda masing-masing gitu. Silahkan langsung saja menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kita menuju Banyu Asin, Iya, ada di Banyu Asin, tepatnya di Desa Tanjung Sari. Tanjung Lago ya. Iya, Telang Sari, Tanjung Lago, Banyu Asin. Di desa ini tidak hanya mengandalkan padi sebagai penopang hidup, namun ada tanaman penyelang yang bisa mengangkat ekonomi mereka juga, di antara salah menanam padi. Buah-buahan. Iya, misal melon, kemudian semangka dan jagung, dan ini bisa mengangkat juga kehidupan mereka, perekonomian mereka di masa depannya. Baik, langsung saja kalau begitu pemirsa, inilah liputannya untuk Anda. Lahan-lahan di Desa Telang Sari, Kecamatan Tanjung Lago, sepanjang tahun tak pernah nganggur jadi mesin penghasil uang bagi para petani di sini. Pasca musim penghujan dari bulan Oktober hingga April, lahan-lahan dihiasi tanaman padi. Selepas itu, giliran tanaman palawija seperti jagung, melon, dan semangka bergantian memenuhi hampir seluruh lahan pertanian di Desa Telang Sari, Tanjung Lago. Desa Telang Sari merupakan salah satu dari 15 desa yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari luas desa yang 1.200 hektar, 75% atau 900 hektar merupakan lahan pertanian pangan. Jadi, tak heran pula dari 2.300 jiwa yang mendiami Desa Telang Sari, Tanjung Lago, Banyuasin ini bermata pencaharian sebagai petani pangan. Kepala Desa Telang Sari, Tanjung Lago, Banyuasin, Eli Samsudin bercerita banyak tentang daerah yang dipimpinnya. Di tahun 80-an, daerah ini bak hutan belantara. Barulah di tahun 2010 ada geliat kemajuan tingkat ekonomi yang lebih baik. Setelah petani mengenal teknik pertanian serta tanaman pangan yang menguntungkan selain padi, seperti semangka, melon, serta jagung. Nah begini Pak, saya jadi kades sejak tahun 2016 Pak ya. Yang saya utamakan ada 3 bangunan Pak. Di antaranya yaitu jalan, irigasi, dan jembatan penghubung. 3 bangunan ini adalah jantung ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya bangunan ini, maka mereka ini ekonominya akan berubah Pak. Menjual hasil panennya mudah, mendatangkan material untuk membangun mudah. Nah itu Pak. Ya perbandingannya begini Pak. Perbandingannya memang sudah luar biasa Pak ya, yang mana ilmu pertaniannya ini lebih berbeda daripada di tahun 90-an. Yang mana dulu menggunakan cocok tanam, nah sekarang ini sistem sonor Pak. Nah sehingganya ekonomi bisa berubah total. Meningkatnya taraf ekonomi warga Desa Telang Sari, Tanjung Lago, Banyuasin yang hampir 99%-nya merupakan warga trans dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ini karena lahan pertanian mereka yang tak pernah nganggur alias beberapa kali panen dengan komoditi tanaman pangan berbeda. Pertama di musim padi kita ke padi kan, otomatis ke padi kita. Terus sebelum kita masuk ke musim jagung kita selah ke semangka kalau enggak melon itu Pak. Jadi itulah menambah sumber penghasilan petani. Iya benar. Iya Pak. Benar. Dari aktivitas bertani pangan ini hanya satu yang ditakutkan, yakni sulitnya pupuk bersubsidi di pasaran.
Alasannya akan sangat berpengaruh terhadap kos dari usaha tani mereka. Bahan pangan alhamdulillah di sini mencukupi, Pak. Nah, cuma yang susah itu pupuk, Pak. Nah, itu jangan dipersulit, itu aja. Nah, itu masalahnya di sini, Pak. Dari percakapan kami dengan Kepala Desa Telangsari, Tanjung Lago, Banyuasin, ada perkataan yang menarik dari sang kades. Dikatakan taraf ekonomi meningkat harus didukung infrastruktur, bukan BLT. Iya Meli, itu tadi ragam lain lagi dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ya. Ini kampung selain beras tetapi juga menghasilkan buah-buahan yang segar. Iya, Banyuasin. Dan kita beralih ke Kampung Kemplang. Kita baru saja lebaran ya, masih terbayang kemplang, dan kemplang yang satu ini berbeda, yakni kemplang bakar atau yang lebih dikenal dengan kemplang tunu. Tepatnya berada di sentra kemplang ini, berada di Desa Terusan, Sirah Pulau Padang, Kayu Agung. Iya, siapa yang tidak kenal Kemplang Kayu Agung ya pemirsa, inilah Kampung Kemplang. Saudara, saat ini saya sedang berada di Desa Terusan Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kampung ini merupakan kampung pengrajin kemplang yang mayoritas warganya menjadi pengrajin kemplang secara turun-temurun sejak dahulu kala. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat. Berjarak 2 jam dari kota Palembang, Desa Terusan Menang di Kecamatan Sirah Pulau Padang merupakan sentra pembuatan kemplang panggang yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kemplang merupakan cemilan khas Sumatera Selatan yang terbuat dari tepung kanji, ikan, dan bumbu penyedap yang kemudian dikukus. Usaha kemplang panggang di kampung ini sudah dilakukan turun-temurun. Sekitar 30 rumah lebih telah menekuni usaha kemplang panggang ini selama puluhan tahun, sehingga kampung ini menjadi sentra pembuatan kemplang di Sumatera Selatan. Pembuatan kemplang di Desa Terusan Menang masih mempertahankan cara tradisional. Salah seorang pedagang kemplang masih menggunakan sistem manual dalam proses pengolahan, pemotongan, hingga memanggang. Setiap harinya Heri dapat memproduksi 1.500 kemplang dengan menghabiskan 10 kg ikan. Ikan yang digunakan dalam pembuatan kemplang ialah ikan giling dari sungai. Kemplang panggang ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu kisaran Rp250 hingga Rp500, bergantung dengan ukuran kemplang. Sudah lama, ibarat itu turun-menurun nih pajak ya dari nenek dulu, ya, usaha ini kan. Tapi kami kira-kira 10 tahunan, lebih 10 tahunan kan. Kalau untuk kami baik 10 tahun. Kalau bulan Ramadan normal omsetnya bisa mencapai 3.000-an ya, sehari. Yang mesannya ya, yang ini dalam keadaan Covid ini paling 1.000 per bijinya. Itu tergantung dari harga deh. Yang harga 600, ada yang harga 2,5. Kini kemplang panggang telah menjadi camilan sehari-hari masyarakat. Permintaan kemplang panggang cukup tinggi. Dalam sehari, Heri dapat menjual hingga 3.000 kemplang panggang ketika sedang ramai. Namun, dampak dari pandemi COVID-19, kini Heri hanya bisa menjual sebanyak 1.000 kemplang saja per harinya. Walaupun harga kemplang ini cukup terjangkau, rasa dan kualitas serta mutu bahan baku yang dijaga membuat kemplang panggang di Desa Terusan Menang ini menjadi pusat oleh-oleh di Sumatera Selatan. Pembeli kemplang panggang ini tidak hanya datang dari Provinsi Sumsel. Permintaan akan kemplang panggang ini juga datang dari luar kota, bahkan mancanegara. Maulana Ishak, Valeri Medista, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Ya, dan saudara, demikian tayangan Kampungku, dan yang tadi mengakhiri tayangan Kampung kita kali ini ya Wima ya. Betul sekali. Semoga saja tayangan Kampungku ini memberikan ataupun menambah motivasi dan kepedulian kita untuk pembangunan
kampung kita masing-masing. Iya, dan untuk Anda yang ingin kampungnya juga diekspos, silahkan langsung saja menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Ya, baik. Akhirnya saya Wimaya Surustam dan saya Meli Asumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, tetap dengan protokol kesehatan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.